Sudah. Sekarang kita akan masuk ke sebuah contact free yang mempunyai nilai probabilitas yang kita sebut dengan probabilistic contact free grammar. Ya. Di mana di sini probabilistic contact free grammar itu adalah model probabilistik untuk menyisipkan rekursif. Rekursif itu perulangan ya. Jadi perulangan terkadang di dalam kita membuat sebuah grammar itu ada proses perulangan. Contohnya di sini misalkan non frase ya kan. Itu diulang-ulang beberapa kali ya. Non frase, verb frase dan seterusnya. Ya. Disebut probabilistic contact free grammar, di mana ini sering disebut juga dengan stokastik ya. Probabilistik di sini sering disebut juga dengan stokastik. Ya, grammar konteks. Di mana di dalam probabilistic contact free grammar ini sebenarnya adalah sebuah CFG dengan probabilitas yang ditambahkan ke rule-nya atau ke production-nya, ke aturannya. Probabilitas ini menunjukkan apa? Jadi probabilitas ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan penulisan ulang yang berbeda. Ya, seberapa besar kemungkinan terjadinya penulisan ulang yang berbeda. Yang namanya probabilitas, masih ingat kalau di dalam statistik, nilainya itu adalah antara 0 sampai dengan 1. Jadi tidak mungkin lebih dari 1, tidak mungkin kurang dari 0. Ya, paham ya? Jadi yang probabilitas itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Baik, seperti apa bentuknya? Jadi bentuknya sebenarnya hampir sama ya. Seperti CFG, dia punya himpunan terminal, himpunan non terminal, ada simbol start simbol ya, simbol awal. Kemudian ada himpunan aturan. Hanya di sini ditambah yang namanya probabilitas. Bagaimana aturan penulisan probabilitas? Perlu diperhatikan di sini bahwa untuk semua i, ini bacanya seperti itu ya. For all i, jadi untuk semua i ada j, ya, ada j, di mana probabilitas dari aturan rule yang berbentuk non terminal ke i ke ini si bacanya ya. Si ini menunjukkan rangkaian terminal dan atau non terminal. Si ke j, jadi ini totalnya harus sama dengan 1. Artinya apa? Artinya misalkan kita punya non terminal aturan yang bentuknya seperti ini misalkan. AB gitu ya. Misalkan N lagi, nah ini for all I. Jadi I-nya ini untuk semua ya. Jadi untuk semua. Jadi untuk semua yang mengandung non terminal ini. Misalkan di sini beda, di C misalkan. Ya. Ada, nah ini ada, berarti ada. Ini tidak sama, boleh tidak sama, ada. Ya. Maka total probabilitas dari kedua ini itu harus sama dengan 1. Totalnya. Jadi kita harus memberi probabilitas di sini 0, misalkan di sini probabilitasnya 0,7, maka yang di sini probabilitasnya harus 0,3. Jadi tidak boleh lebih dari 1, tidak boleh kurang dari 1. Totalnya. Yang ya dimana non terminalnya itu semuanya dimulai dari N. Nah kalau ada 4 gimana Bu ya? Semuanya.
Misalkan di sini ada N lagi, ya ke A gitu. Maka ini tidak boleh 0,7, tidak boleh 0,3, ini harus disaring lagi, misalkan di sini 0,2, maka di sini misalkan jadi 0,5. Totalnya ini harus 1. Ini yang dimaksud dengan pernyataan ini. Ya. Nah, bagaimana menghitung peluang kalimat menurut tata bahasa G? Peluang kalimat itu artinya total nanti. Jadi kalau kita masukkan sebuah kalimat di dalam sebuah pastry, proses pastry, itu peluang dari kalimat itu berapa? Itu dihitung dengan menghitung semua probabilitas dari setiap simpulnya. Dijumlahkan. Ya, lambang ini menunjukkan dia jumlahan, sumasi. Gitu ya. Oke. Ini definisi dari probabilistic context free grammar. Baik. Nah, ini tadi penjelasannya sudah. Ini beberapa notasi yang perlu kalian perhatikan. Nah, di dalam probabilitas context free grammar itu ada istilah yang disebut dengan dominasi, di mana non-terminal, sembarang non-terminal NJ dikatakan mendominasi kata sebuah susunan kata tertentu, misalkan WA, WB, dan seterusnya, jika dimungkinkan untuk menulis ulang non-terminal ini sebagai urutan kata WA, WB, dan seterusnya. Artinya gini, sebuah non-terminal, sebuah kata yang bisa dicapai dari non-terminal tertentu, misalkan dimulai dari state awal sampai ditemukan sebuah kalimat seperti ini tadi, misalkan apa tadi, Jane, Tarzan, Kiss, Jane. Nah, dimulai dari state awal, maka ini non-terminal ini dikatakan dia mendominasi. Seperti itu. Ya. Itu istilah dominasi. Kemudian bagaimana mengasumsikan sebuah model yang kita susun dengan menggunakan probabilistic context free grammar. Oke, ada tiga asumsi model ya. Yang pertama adalah invariant place atau tempatnya invarian, di mana yang dimaksud di sini adalah probabilitas dari subtree. Jadi kalau kita punya bentuk tree ya, seperti ini, N1, N2, N2, simpan A, B, gitu ya. Probabilitas subtree tidak tergantung ya pada di mana kata string itu mendominasi berada. Jadi tadi kan dikatakan mendominasi, misalkan di sini ada kata A, ini ada kata B. Jadi kalau dari N2 ini sudah bisa dicapai A, B, ya, maka dikatakan N2 ini mendominasi kata A, B. Ya. Nah, probabilitas dari N2 ini tidak tergantung di mana kata itu berada. Jadi artinya dia tidak tergantung pada kata-kata. Artinya dimanapun dia berada, misalnya N2-nya itu dirubah ke posisi yang lain,
itu tetap sama probabilitasnya. Itu yang dikatakan invariant place atau tempatnya invariant. Kemudian bebas konteks. Bebas konteks itu ini kalau ini tadi di mana atau tempatnya ya. Probabilitas dari substrate itu tidak bergantung pada kata-kata yang tidak mendominasi substrate. Jadi kalau ada kata-kata lain di sini yang tidak mendominasi dari kata N2, maka probabilitas dari ini tidak bergantung pada probabilitas yang ada di sini. Itu yang disebut dengan bebas konteks. Kemudian ancestor free. Ancestor itu turunan apa ya? Nenek moyang. Ya, probabilitas substrate itu tidak bergantung pada simpul dalam derivasi di luar substrate tersebut. Jadi probabilitas substrate yang di sini ya, itu tidak bergantung pada simpul dari derivasi di luar substrate yang di sini. Itu yang disebut dengan ancestor free. Jadi kalau dia tidak ada dalam satu turunan, itu dia tidak mempunyai ketergantungan nilai probabilitas. Ini yang disebut dengan model assumption atau asumsi model. Kita lihat contoh untuk sebuah simple probabilitas CFG, probabilistik CFG ya. Ada 1, 2, 3, 6. 6 tambah 6 jadi ada 12. Ada 12 rule di sini. Kita lihat S N ke NPVP ini probabilitasnya diberi nilai 1. Kenapa? Karena dia hanya 1. Rule-nya hanya 1. Rule yang dimulai dari S hanya 1. Maka dia tadi syaratnya kan totalnya harus 1. Jadi di sini dia probabilitasnya 1. Kemudian PP ini juga cuma 1, berarti dia probabilitasnya 1. Tapi kalau VP, yang dimulai dari VP, di sini ada 2. Maka di sini probabilitasnya ya, didistribusikan sehingga totalnya harus 1. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang paling sering kejadian itu paling sering muncul. Bahwa dalam sebuah verb frase itu yang paling sering terjadi adalah sebuah kata verb diikuti dengan noun frase. Maka di sini diberi probabilitas yang lebih besar dibandingkan verb frase di mana dia terdiri dari verb frase diikuti dengan preposition atau preposition frase. Gitu. Kemudian P with V so ini juga probabilitasnya 1. Karena kebetulan di sini hanya 1. Kemudian, nah ini untuk noun frase sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, ada 6. Maka di sini 6-6-nya itu kalau di total diberi distribusi probabilitas di mana totalnya di sini harus sama dengan 1. Nah, seperti ini. Ini contoh simple probabilistik CFG. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung probabilitas kalau kita punya kalimat astronomers saw stars with ears. Oke. Nah, kita lakukan proses penguraian terlebih dahulu sama ya, parsing. Dimulai dari S. Ini sama prosesnya seperti parsing biasa. Hanya di sini kita berikan nilai probabilitasnya untuk setiap simpul. 0,1, 0,7, di sini 1. Ya. Nah, ini yang kita gunakan yang mana? Rule yang mana? Nah, itu
itu NP misalkan. NP tadi kan ada banyak. Nah, rule mana yang kita gunakan? Maka di sini rule yang kita pakai itu yang kita berikan nilainya. Ya, seperti ini. Oke, nah misalkan dia ambigu, jadi ada banyak grammarnya adalah ambigu atau dia punya mendua arti, jadi punya lebih dari satu pohon atau pastry. Ini pohon keduanya seperti ini misalkan. Maka kita bisa menghitung masing-masing probabilitas untuk pohon satu. Itu tinggal kita kalikan saja. Jadi mau dikalikan nilai probabilitas dari setiap simpulnya. Ya. Jadi 1 dikalikan 0,1 dikalikan 0,7 dikalikan 1 dikalikan 0,4 dikalikan 0,118 dikalikan 1 dikalikan 1 dikalikan 0,8. Kemudian kalau kita mau menghitung yang pohon kedua juga sama caranya. Nah, kalau misalkan kita mau menghitung semua, ya, untuk semua kemungkinan pohonnya itu kita jumlahkan. Ya, probabilitas untuk pohon satu ditambah dengan probabilitas untuk pohon kedua. Seperti ini. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan.